An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, kana Abu Tolhata aktsarul ansori bil Madinati malan min nakhl. Sesungguhnya Abu Tolha adalah orang yang paling kaya, paling banyak hartanya di kalangan Ansor berupa kebun kurma. Lah Abu Tolha ini apanya? Anas. Dari Anas bin Malik. Yang cerita ini Anas bin Malik. Kata Anas, dulu Abu Tolha itu orang yang paling kaya, yang paling banyak kebun kurmanya. Orang yang paling kaya di kalangan Ansor. Nah pertanyaannya, Abu Tolha ini apanya Anas? Ayah sambung. Anas bin Malik punya bapak namanya Malik. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah, bapaknya yang namanya Malik lari ke Syam, gak mau masuk Islam. Sehingga ibunya jadi janda, kan gitu kan. Terus ibunya dinikahi siapa? Abu Tolha. Abu Tolha ini kaya raya. Kebun kurmanya banyak sekali. Wa kana ahabbu amwalihi bi Bairuha. Di antara harta termahalnya milik Abu Tolha ini kebun kurma Bairuha yang ada di kiblatnya Masjid Nabawi, luas gede gitu. Wa kanat mustaqbilatal masjid. Kebun kurmanya Abu Tolha ini ada di kiblatnya Masjid Nabawi. Wa kana Rasulullah yadkhuluha. Kebiasaannya Nabi itu masuk ke kebun kurma itu. Kebun kurma itu kan satu, di situ ada naungan, adem, betul? Di situ ada makanan dan di situ ada sumurnya. Itu biasanya gitu, kalau ada kebun kurma ada sumurnya. Nah, otomatis itu kan tempat yang sangat luar biasa untuk refreshing, untuk melepas penat, begitu loh. Sehingga Rasulullah itu termasuk sumur yang sering didatangi Nabi. Termasuk kebun kurma yang sering didatangi Nabi, ada macam-macam. Di antara yang sering dikunjungi Nabi ya, itu kebun kurma dan sumur apa? Aris. Pernah dengar? Halo. Di mana? Di mana sumur Aris? Kebun kurma itu? Ya di Madinah ya pasti. Masuk kebun kurma di Mekah. Kalau kebun kurma yang mesti di Madinah. Di mana? Di Kuba. Di Kuba itu sering kalau Rasulullah ke situ, Abu Bakar ke situ, Umar ke situ, Utsman ke situ. Sering dipakai kumpul, cangkruk lah kalau bahasa, ya bukan cangkruk ya. Kalau cangkruk kan identik ngomong ngalur ngidul ya, itu yang. Nah, termasuk kebun kurma yang sering dimasuki Nabi adalah kurmanya siapa tadi? Abu Tolha. Jadi Abu Tolha itu di depannya masjid itu mananya sih? Depannya imam apa yang serambi ada sandal-sandalnya itu? Mana yang depannya masjid? Depan masjid itu maksudnya mana? Yang tempatnya teras ada sandal-sandalnya itu, apakah di depannya imaman itu? Tergantung orangnya yang. Lah itu kebun Tolhanya, kebun kurma Abu Tolha itu yang sebelah mana? Depannya yang tempat menaruh sandal-sandal itu, ataukah di kiblatnya? Yang miliknya Abu Tolha ini loh. Di kiblatnya. Sama kalau ke Medina berarti bisa mengira-ngira di mana kebun kurmanya Abu Tolha dulu. Di kiblatnya loh ya, bukan di mana? Bukan di depannya. Lah, Rasul itu suka datang ke situ, duduk di situ. Wa yasrobu. Nabi juga minum dari sumur yang ada di kebun kurma. Itu sudah rindang, banyak buahnya, adem, ada sumurnya. Luar biasa lah itu. Harta mahal itu. Terus turun ayat dari langit. Surat Ali Imran ayat 92. Juz 4 ayat pertama. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak mendapatkan kebajikan sampai kalian menginfakkan harta yang kalian cintai. Loh, ketika turun ayat ini, langsung Abu Tolha itu datang ke Nabi. Sulit dicari orang kayak gini di zaman sekarang. Faqama Abu Tolha ila Rasulillah. Maka Abu Tolha langsung berdiri menuju Nabi, cari Nabi karena dengar ayat turun ini. Cari Nabi. Ketika ketemu, Abu Tolha langsung berkata, "Ya Rasulullah,
Innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wahai Rasulullah, sesungguhnya telah turun ayat kepadamu, tidak mendapatkan kebajikan kalian sampai kalian harus menginfakkan harta kalian yang kalian cintai di jalan Allah. Wa inna habba amwali ilayya bayruha. Maka ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai ya Bayruha ini. Kebun kurma di kiblatnya Masjid Nabawi yang rindang, yang banyak buahnya, yang ada sumurnya. Nah, ini adalah hartaku yang paling aku cintai ya Rasulullah. Perhatikan, wa innaha shadaqatun lillah. Mulai detik ini adalah sedekah di jalan Allah. Arju birraha, aku berharap kebaikan dari kebun kurmaku ini. Wa dhuhruha indallah, dan tabungan akhirat di sisi Allah. Fadha'ha ya Rasulullah haitsu arakallah. Maka silakan ya Rasulullah, letakkan kemana saja sebagaimana yang Allah tampakkan untukmu. Terserah panjenengan dipakai untuk apa, untuk jihad, untuk kebutuhan ini, kebutuhan itu, monggo terserah. Antum tahu nggak apa kata Rasul? Apakah Rasulullah mengatakan wis cocok iki betul? Enggak. Apakah Rasulullah mengatakan oh wis bener-bener? Enggak. Antum tahu apa kata Nabi? Perhatikan. Nabi berkata, bah. Bah itu kalau bahasa kita kayak wah. Takjub, menunjukkan takjub. Bah. Dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Ini adalah harta yang untung, perniagaan yang untung. Qad sami'tu ma qulta, aku mendengarkan ucapanmu tadi. Wa inni aro, perhatikan, ini yang garis bawahi luar biasa. Wa inni aro an taj'ala fil aqrabin, menurutku lebih baiknya kebun ini kamu bagikan untuk kerabat-kerabat. Padahal niatnya untuk di jalan Allah, untuk jihad, untuk sedekah, untuk bangun ini, bangun itu. Nah, kata Nabi, ini lebih baik kamu bagikan ke kerabatmu, untuk keponakanmu, anak pamanmu, misananmu. Kan, sebenarnya dipikir-pikir kan lebih baik untuk yang lebih umum, betul gak? Jadi Nabi itu juga menyampaikan kepada siapa? Orang kaya tadi apa yang paling bermaslahat untuknya, yang pahalanya lebih banyak. Bisa dipahami? Kenapa Nabi ngomong kayak gitu? Faqala Abu Talha, maka Abu Talha ketika dijelaskan Nabi, loh ada orang juga yang nggak lebih baik infak di jalan Allah daripada ke kerabat. Loh ada loh orang model kayak gitu. Paham nggak? Ya Rasul tujuannya untuk fisabilillah, bukan untuk kerabatku. Kan bisa jadi Abu Talha ngomong kayak gitu. Betul apa enggak? Kalau untuk masjid seneng, nek kanggo dulurku, gak ngurus dulurku. Kan ngomong model kayak gitu. Ada apa enggak? Untuk masjid ya Rasul, untuk madrasah, untuk pondok. Kan gitu, untuk jihad. Maksud tak kayak misananku, aku gak seneng karo misananku. Kan bisa jadi. Ada enggak kayak gitu? Ya, tapi antum tahu, Abu Talha mengatakan, af'al ya Rasulullah. Siap ya Rasulullah. Saya laksanakan. Akhirnya apa? Abu Talha ngumpulkan kerabatnya, dikasih ke sepupunya, anak paman. Anak paman berarti apa? Loh, anak paman kok ponakan? Anak paman kok ponakan? Sepupu misanannya dikumpulkan, anak pamannya dibagi-bagi nih. Ambil ini, ambil ini. Di antaranya kerabatnya Hasan, Ubay bin Ka'ab. Dikasih. Loh, mohon maaf yo, ada orang itu Pak, seneng infak di jalan Allah daripada bagi ke kerabat. Ada enggak? Iya. Lah apa tak kena dulurku? Udah wis kerja kok. Lebih baik tak kayak masjid, kan gitu kan. Lah gitu juga gak protes Abu Talha. Abu Talha gak ngomong, ya gak jadi ya Rasul kalau gitu. Enggak juga. Loh, ada loh orang itu bisa infak fisabilillah untuk ini itu, tapi untuk keluarga malas dia. Ada, tapi Abu Talha enggak. Sami'na wa atau akhirnya dibagikan. Nah, dengan itu otomatis Abu Talha dapat dua pahala. Yang pertama pahala sedekah, yang kedua pahala silaturahim. Nah, dia di antara pelajaran yang bisa diambil dari kisah ini, istihbabul infak mimma yuhibbu. Dianjurkan menginfakkan harta yang dicintai. Ini berat itu. Jadi jenengan punya sesuatu yang jenengan cintai, itu infak yang termahal adalah menginfakkan apa yang Anda cintai. Itu langsung dipraktekkan sama siapa tadi?
Abu Talha. Dan ini bukan 1 dinar 2 dinar, kebun. Sak itunya apa namanya? Buahnya, sak sumurnya, sak lahan-lahannya. Posisinya di depan masjid, berarti kan strategi. Tapi diinfakkan fisabilillah Abu Talha. Dan Rasulullah itu sangat cinta sama keluarganya Abu Talha. Rasulullah itu cinta Abu Talha. Rasul juga senang sama istrinya Abu Talha. Siapa istrinya Abu Talha? Ummu Sulaim, Rumaisah. Dan Rasulullah pernah bermimpi melihat istana, terus Rasulullah melihat seorang wanita dalam mimpinya di surga itu. Ternyata itu wanita Rumaisah, istrinya Abu Talha. Ummu Sulaim, emaknya siapa? Anas bin Malik. Dan Rasulullah kadang-kadang ke rumahnya siapa? Abu Talha, Ummu Sulaim, sholat di situ. Dan Ummu Sulaim termasuk yang mengumpulkan keringatnya Nabi. Dan Ummu Sulaim juga pernah menyisiri rambutnya siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi dianjurkan menginfakkan harta yang dicintai. Terus musyawaratu ahli ilmi wal fadli fi kaifiyati shadaqat. Hendaklah bermusyawarah kepada ahli ilmu atau orang yang memiliki keutamaan dalam masalah sedekah. Iya. Afan misalnya datang ke kiai, ke ustadz atau ke orang yang baik, ini saya punya harta tapi saya ingin menginfakkan, enaknya ditaruh mana? Untuk apa ya yang sekiranya bermaslahat? Lah seorang yang dimintai pendapat harus berusaha mencari yang terbaik untuk si siapa si penginfak ini. Enggak untuk kemaslahatan dirinya dalam pandangannya saja, tapi bagaimana agar pahalanya lebih besar bagi orang yang berinfak. Maka diarahkan untuk saudara tadi sama Rasul. Kemudian pelajaran berikutnya anna shadaqata 'alal aqarib afdalu minal ajanib. Sedekah atas orang-orang dekat itu lebih utama daripada sedekah kepada orang jauh. Ya, annal qarabata yar'a haqqwa fi silatil arham. Au yur'a haqquha fi silatil arham. Wa illam yajtami'u illa fi abin ba'idin. Wa illam yajtami'u illa fi abin ba'idin. Seorang kerabat harus diperhatikan hak-hak tali rahimnya. Meskipun tidak bersatu kecuali di bapak yang jauh. Kakek, satu kakek. Enggak harus satu bapak, tapi bisa satu kakek. Kalaupun enggak satu kakek, satu mbah. Kalaupun enggak satu mbah, satu cangga dan seterusnya. Satu buyut dan seterusnya. Itu maksudnya. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan keutamaan sahabat Nabi siapa tadi namanya? Abu Talha. Abu Talha ini ya jamaah termasuk yang ketika Rasulullah wafat, para sahabat itu bingung. Ini Rasulullah dikubur di mana? Para sahabat berselisih pendapat di mana ya? Akhirnya datang Abu Bakar dan Abu Bakar menyampaikan, aku mendengar Rasulullah bersabda, tidaklah seorang Rasul diwafatkan Allah kecuali dia akan dikuburkan di tempat ia wafat. Maka Abu Talha ini termasuk yang mengangkat apa? Ranjangnya, ya bayang atau ranjangnya Nabi. Terus yang apa? Ngeduk, menggali kuburnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.